bahas tuntas seputar pertanyaan dari teman-teman prakerja. Yang pertama, Kak, bagaimana solusi dan cara mengatasi kurs tidak aktif ketika mau membeli pelatihan atau gagal ketika membeli pelatihan? Kemudian yang kedua, bagaimana solusinya kelas pelatihan prakerja ini kebanyakan sudah penuh? Yang ketiga, apakah insentif kita tetap aman, Kak, kalau mengikuti pelatihannya ini bulan April? Yang keempat, apakah uang tambahan hingga Rp700.000 dari modal penunjang karir ini akan diperpanjang? Dan yang kelima, bagaimana cara mengklaim uang tambahan hingga Rp700.000 dari membeli pelatihan di Skill Academy? Semua akan kita bahas tuntas di video ini, so simak video ini sampai selesai dan jangan di skip-skip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Balik lagi di YouTube channel aku, Indah Yusni. Sebelumnya buat teman-teman yang belum follow Instagram aku dan belum subscribe YouTube channel ini, yuk follow dan subscribe dulu agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru mengenai kartu prakerja yang valid dan akurat tentunya. Seperti yang teman-teman tahu, aku sudah banyak membantu teman-teman baik itu dari gelombang 1 hingga gelombang saat ini, dan akan membantu teman-teman mulai dari pendaftaran hingga cair semua insentif prakerjanya dengan aman dan lancar tentunya. Oke, di sini kita akan bahas satu persatu pertanyaan dan kendala dari teman-teman ya. Yang pertama mengenai kurs yang tidak aktif ketika membeli pelatihan atau kursus tidak tersedia. Padahal di situ tulisannya tuh slotnya tidak penuh. Nah, di sini teman-teman perlu kalian ketahui, jika tertulis kurs tidak tersedia, tapi di situ nggak ada tulisan slot sudah penuh, itu sebenarnya kelas tersebut atau pelatihan tersebut itu sebenarnya schedule di pelatihan tersebut sudah penuh. Jadi teman-teman silahkan memilih schedule lainnya. Misalkan kalian itu memilih schedule 7. Nah, schedule 7 itu tertulis kurs tidak tersedia ketika kalian itu mau membayarnya menggunakan kartu prakerja. Silakan teman-teman ambil yang schedule 8 atau schedule 9. Nah, di sini juga perlu teman-teman pastikan ketika kalian memilih schedule, kalian perhatikan dulu waktu pelatihan kalian itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nih, kemarin nih ada kejadian, dia itu ngambil di schedule 5. Padahal schedule tersebut itu sudah berlangsung pelatihannya teman-teman, sudah di awal Maret kemarin. Nah, itu nggak bisa seperti itu, jadi kan harus perhatikan. Misalkan sekarang tanggal 13 Maret, silahkan teman-teman mencari pelatihan yang tanggal 14 ke atas. Nah, tapi perlu teman-teman ketahui, karena ini gelombang 49, maka yang gelombang 48 pun sampai saat ini pelatihannya itu masih ada yang pelatihan teman-teman sampai bulan Maret 2023 ini. Jadi mau nggak mau gelombang 49 ini sisa dari gelombang 48 kemarin jadwalnya. Jadi kita meneruskan gelombang 49. Kalau pelatihan di bulan Maret ini sudah penuh, maka mau nggak mau kita mengikuti pelatihannya bulan April. Karena di gelombang 49 ini memang kebanyakan pelatihan pertamanya ini mereka dapat yang jadwalnya dimulai pada bulan April teman-teman. Contohnya nih, mulai tanggal 17 April sampai 20 April. Ada juga yang mulai pelatihannya tanggal 10 April sampai 14 April. Itu rata-rata emang April untuk gelombang 49. Jadi buat kalian yang lolos di gelombang 49 mau mencari jadwal pelatihannya itu bulan Maret, itu udah jarang sekali teman-teman kalian temui. Jadi kalian nggak perlu khawatir jika teman-teman mendapatkan jadwal pelatihan di bulan April. Itu nggak ada masalah, insentif prakerja teman-teman ini akan tetap aman. Kalau yang ada peringatan segera membeli nih sebelum tanggal 26 Maret, itu adalah peringatan untuk segera membeli pelatihan pertama. Membelinya saja teman-teman perlu kalian garis bawahi, karena dari PMO Prakerja ini memberikan waktu kita harus segera membeli pelatihan 15 hari setelah dinyatakan lolos kartu prakerja. Tanda kutip itu hanya membeli saja teman-teman, perlu kalian garis bawahi. Jadi itu hanya membeli pelatihannya saja. Untuk menyelesaikan pelatihannya itu terserah kalian.
silakan teman-teman ikuti aja schedule yang tersedia. Kalau bulan April ya udah nggak apa-apa, kalian ikuti pelatihannya bulan April. Jangan segera ditunda-tunda membeli pelatihannya sebelum kehabisan lagi. Maka kalau kalian nggak dapet nih yang bulan April, mau nggak mau kalian akan dapet yang akhir bulan April atau bahkan sampai ke bulan Mei, teman-teman. Kemudian di sini untuk menyelesaikan pelatihan tuh nggak ada batas waktu ya teman-teman. Namun semakin cepat kalian menyelesaikan pelatihan, maka semakin cepat insentif prakerja kalian tuh cair atau masuk ke dalam rekening teman-teman. Namun perlu teman-teman ketahui, ketika membeli pelatihan kalian juga harus memperhatikan label pelatihan yang kalian beli. Apakah itu pelatihannya webinar atau online, ataukah pelatihan tersebut itu offline atau biasa disebut dengan luring. Jadi jangan sampai kalian salah memilih pelatihan. Kalau yang online atau webinar tuh kalian bisa pelatihannya melalui HP, tapi kalau luring atau offline itu kalian harus datang ke lokasi, teman-teman. Selanjutnya, pertanyaan yang selanjutnya ini mengenai kalian ini gagal ketika membeli pelatihan atau nggak ada keterangannya sama sekali, tapi balik lagi nih ke minta masukin nomor kartu prakerja. Itu sama aja teman-teman, jadi kelas tersebut penuh, silahkan kalian memilih schedule lainnya. Nah, di schedule pelatihan itu coba kalian ambil yang schedule 8 atau schedule 9, karena kebanyakan di atas kayak schedule 6, 7 itu sudah penuh, kebanyakan seperti itu teman-teman. Nah, di video sebelumnya kan aku sudah memberikan tutorial nih kelas-kelas pelatihan mana sih yang rekomendasi. Nah, kalian juga bisa memilih 3 pelatihan yang aku rekomendasikan ini. Silahkan kalian sesuaikan aja schedule atau jadwal pelatihan mana yang belum penuh dan schedule mana yang bisa kalian ikuti. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, Kak, kenapa kok aku tidak bisa membeli pelatihan? Tertulisnya tidak memenuhi persyaratan. Nah, perlu kalian tahu untuk prakerja di tahun 2023 itu memang semua pelatihan itu aturan dari prakerja ya, ada minimal syarat pendidikan dan juga usia. Jadi ada yang bisa diikuti yang mulai dari pendidikan terakhirnya SMP, ada juga yang minimal pendidikannya SMA, ada juga yang minimal pendidikannya D3 atau S1. Nah, di situ kalian harus memperhatikan detail ketika membeli pelatihan. Nah, sampai video ini dibuat untuk di Skill Academy, pelatihan untuk minimal pendidikan terakhir SD itu belum tersedia, teman-teman. Jadi masih ke dalam tahap pengajuan. Silakan teman-teman bisa mencari ya untuk pelatihan-pelatihan yang bisa kalian ikuti untuk yang lulusan SD. Nah, sampai saat ini pun masih jarang banget ditemui lulusan SD, teman-teman. Itu aku juga belum nemuin ya untuk SD, tapi kalian silahkan cari-cari aja di Bukalapak atau Tokopedia pelatihan mana yang bisa kalian ikuti. Jangan sampai kartu prakerja kalian tuh hangus karena teman-teman tidak segera membeli pelatihan yang pertama. Pertanyaan yang selanjutnya mengenai uang tambahan dari karir mentoring ya, yang buat teman-teman yang membeli pelatihan di Skill Academy, apakah akan diperpanjang? Karena di bannernya tuh sampai bulan Maret, sedangkan gelombang 49 ini kebanyakan pelatihannya ini mulainya bulan April, dan kita harus menyelesaikan pelatihan tersebut baru bisa mendapatkan uang tambahan hingga 500 atau 700 ribu rupiah tersebut. Nah, informasinya teman-teman dari Skill Academy ya, untuk uang tambahan dari modal penunjang karir ini akan diperpanjang teman-teman sampai bulan April Mei, teman-teman. Nah, untuk informasi lebih lengkap tanggal berapanya kalian bisa cek aja di kolom deskripsi video ini, nanti akan aku masukkan di deskripsi batas klaim uang tambahan penunjang karir tersebut. Kemudian pertanyaan yang terakhir, Kak, bagaimana cara mengklaim atau mencairkan uang tambahan dari modal penunjang karir Skill Academy? Nah, di sini aku sebenarnya di video kemarin di tutorial pelatihan itu aku sudah pernah menjelaskan. Nah, silahkan teman-teman cek aja tutorialnya untuk cara klaim, untuk cara mengisi form karir mentoring, dan cara menukarkan koin menjadi uang yang bisa kalian kirimkan ke rekening atau e-wallet siapapun. Itu kalian bisa cek aja di video aku yang ini, itu ada di akhir video ini, aku sudah jelaskan secara detail. Linknya akan aku taruh di kolom deskripsi video ini. Oke, jadi itu dulu informasi dari aku. Semoga informasi yang aku berikan ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk tinggalkan like dan di-share ke teman-teman lain agar lebih banyak yang tahu mengenai informasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.